Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Laksono beserta pimpinan cabang Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan ortum-ortum yang lain secabang Laksono, yang kami hormati kepada pengurus Takmir Masjid Nurul Iman Kampung Tengah Laksono, yang kami hormati pula para bapak dan ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Monggo sesarengan para bapak dan ibu, kita senantiasa memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmat Allah pada kesempatan malam hari ini ibu dan bapak para jamaah, walaupun dengan keadaan cuaca hujan seperti ini, para bapak dan ibu saged ngrawuhi duduk majelis ilmu pada malam hari ini. Mugi-mugi bapak dan ibu saged sehat terus, diparingi sehat, diparingi keberkahan, kelancaran rezeki dan waktu yang berkah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa-jasa beliau lah alhamdulillah Allah mengutus beliau sebagai nabi akhir zaman, memberitahukan kepada kita semua bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia ini. Dan dengan cara seperti ini juga para bapak lan ibu pengawasan kados menika saged tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, baik itu salat, baik itu puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat kita, sehingga ibadah tidak hanya sekedar ibadah saja. Ibadah kalau hanya sekedar ibadah saja semua orang bisa melakukannya, tetapi ibadah harus dibarengi dengan ilmu, dan ilmu sebagai pondasi awal ketika kita melakukan sebuah ibadah. Maka sholawat semoga ini terus bersambung pada keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami sehat sedanten nggih Pak Bu? Alhamdulillah. Dengan hadirnya kita di pengawasan kados niki, kita menyempatkan waktu kita dihingar-bingarnya dunia, dicapeknya kita di dunia, entah pekerjaan, entah di rumah, entah dengan saudara, teman, tetangga, yang urusannya serba capek semua. Dan ketika kondisi manusia capek niku, akhirnya lupa biasanya, lupa bahwasanya ini semua hanya kehidupan dunia. Makanya ketika di majelis ilmu kados niki, semua masalah entah apapun itu di dunia kita, pekerjaan, rumah dan lain sebagainya, kita kembali teringat semua ini hanya kehidupan dunia dan semua akan ditinggalkan.
Maka salah satu fungsi majelis ilmu adalah mengingatkan bahwasanya ini hanyalah dunia, Bapak Ibu. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang abadi di dunia ini. Sesusah-susahnya kita di dunia pasti ada selesainya. Sebahagia-bahagianya, sak seneng-senengi wong teng dunia niku wonten rampung. Maka salah satu fungsi majelis ilmu adalah pengingat kita. Kita diingatkan kembali bahwasanya kita nanti akan mudik pulang ke akhirat. Dan ibu bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah ummahatul ulama. Ibu daripada ulama-ulama hebat. Niki sangat penting sekali untuk dibahas, terutama di zaman sekarang ini. Kita harus mengenal bagaimana Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama besar lainnya, Imam Bukhari dan yang lainnya, mereka bisa sehebat itu gara-gara niki nopon. Dan banyak ulama yang meneliti, ternyata kebesaran mereka, kesuksesan mereka tidak terlepas dari yang namanya peran dan sosok seorang ibu, seorang perempuan, seorang ibu. Maka kalau bila ada ungkapan suami yang hebat niku lahir dari salah satu sebab, karena istri yang taat, karena istri yang bisa memberikan kualitas terbaiknya. Maka kita sampaikan ya, ulama yang hebat tidak terlepas dari peran mereka, yaitu dari sosok seorang ibu. Maka dari zaman ke zaman, dari masa ke masa nih Pak, ibunda para ulama adalah teladan bagi ibunda-ibunda kaum mukminin setelah para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tilik-tilik kembali nih Pak, ada salah satu hal yang menarik ini Pak. Kalau kita memperhatikan peradaban sejarah dunia itu tidak terlepas dari salah satu sosok yang namanya anak yatim. Ya. Sejarah peradaban, bagaimana mereka bergulir dengan tokoh-tokoh besarnya, tidak terlepas, kalau kita lihat tidak terlepas dari yang namanya anak yatim. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Musa itu terlahir sebagai seorang anak yatim. Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Rasulullah SAW sendiri pun yatim. Imam Malik adalah seorang anak yatim. Imam Asy-Syafi'i juga anak yatim juga. Imam Ahmad juga seorang anak yatim. Imam Bukhari juga anak seorang yang ditinggal ayahnya, anak yatim. Sufyan Ats-Tsauri juga anak seorang yatim. Dan masih begitu banyak sekali ya. Ini baru beberapa saja yang disebutkan Bapak Ibu. Dan ada salah seorang tokoh yang mengatakan ada 4 kategori pengubah sejarah dari zaman ke zaman itu Pak. Ini tidak luput dari 4 kategori orang. Yang pertama, dia punya keturunan bangsawan. Yang kedua, dia punya keturunan aktivis. Yang ketiga, dia punya keturunan dari orang kaya. Dan yang keempat, ini yang menarik, dia adalah seorang anak yatim. Jadi anak yatim niki menurut salah seorang tokoh niki dikatakan anak yatim niki masuk jajaran orang-orang yang berpengaruh bukan karena keturunan bangsawan, bukan karena keturunan seorang aktivis, bukan keturunan anak orang yang kaya, tetapi hanya karena dia seorang anak yatim. Dan ini sudah cukup menjadi alasan mengapa banyak sejarah terukir sebab anak yatim. Namun yang perlu digarisbawahi ini Pak, nyuwun sewu. Nah, tapi bukan karena mereka bisa mengukir sejarah itu, bukan karena keyatimannya, tetapi karena ada sosok ibu yang berperan sekaligus mengganti sosok seorang ayah. Maka niki pelajaran penting terutama bagi para ibu-ibu.
Dan sosok ibu niku ketika kita lihat ya, bagaimana peran dalam dunia nyata ini begitu luar biasa sekali. Dan umumnya kalau kita bahas anak yatim tadi, mereka bisa mencetak sejarah, menciptakan peradaban dan lain sebagainya bukan karena keyatimannya, Pak Bu nyuwun sewu, tetapi karena ada sosok ibunya dan sekaligus mengganti sosok seorang ayah. Dan pada umumnya ketawakalan seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya itu jauh beda levelnya dengan seorang ibu yang masih didampingi oleh suaminya. Ini beda levelnya, ketawakalannya loh ini. Ya. Maka seorang perempuan yang mendidik anak sendirian ya, tidak sama levelnya ketakwaannya, ketawakalannya dengan seorang perempuan yang sudah meninggal suaminya. Nah, maka kita akan mengenal satu persatu sosok ibu daripada para ulama-ulama, yang ulama-ulama itu kita kenal ulama-ulama besar, ulama-ulama masyhur yang hingga kini kita tahu namanya, kita tahu karya-karyanya, padahal beliau-beliau ini para ulama sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Dan kita akan bahas satu persatu. Sosok ibu yang pertama yang akan kita bahas adalah ibunda dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nama ibundanya dari Imam Asy-Syafi'i niku belum diketahui secara persis. Para ulama niku mboten ngertos secara persis niku namine sinten. Tapi para ulama menyebutkan bahwasannya beliau adalah orang yang paling berpengaruh dalam segi keilmuan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab ibunda Imam Asy-Syafi'i yang memilihkan sekolahnya Imam Asy-Syafi'i, memilihkan tempat tumbuhnya Imam Asy-Syafi'i, memilihkan tempat belajarnya Imam Asy-Syafi'i, ibunya pula yang berpikiran untuk hijrah dari Gaza ke Mekah. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini dulu tinggalnya sama ibunya di Gaza. Kemudian ibunya pindah ke Mekah, Bu. Karena Imam Asy-Syafi'i itu termasuk dulu keturunan dari kabilah Quraisy. Ya, sama dengan kabilahnya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun para ulama khilaf tentang nama persisnya ibunda dari Imam Asy-Syafi'i, ya, namun Imam Asy-Syafi'i bisa dikenal, bisa begitu masyhur karena sosok ibunya ini, walaupun namanya tidak diketahui persis oleh para ulama ahli-ahli sejarah. Para ulama menyebutkan bahwa beliau dulu tinggal di Gaza, kemudian hijrah ke Mekah dibawa oleh ibunya. Dan ayahnya Imam Asy-Syafi'i ini wafat dalam usia muda. Jadi ibunya Imam Asy-Syafi'i ini yang membesarkan beliau, mendidik, memperhatikan, hingga kemudian Muhammad bin Idris As-Syafi'i, nama asli beliau, menjadi seorang imam besar, ulama besar, yang peran sosok ibunya lah yang paling berpengaruh di keilmuan Imam Asy-Syafi'i ini. Ibunya Imam Asy-Syafi'i ini betul Imam Asy-Syafi'i ini hijrah ke Mekah, dari Gaza ke Mekah. Kemudian apa yang beliau lakukan ketika pertama kali hijrah ke Mekah? Ibunya niku mboten nyuruh langsung ken sekolah niko belajar niku mboten, Mak. Ketika Imam Asy-Syafi'i masih kecil sudah dibawa ke Mekah oleh ibunya, yang pertama kali ibunya lakukan dan perintahkan, mengarahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika itu bukan belajar macam-macam dulu, tetapi beliau disuruh oleh ibunya untuk belajar menghafalkan Al-Quran. Sehingga Imam Asy-Syafi'i ini saged hafal Al-Quran full
30 juz ketika usianya 7 tahun. Bayangkan. Nah, ini menjadi poin terpenting betapa cerdasnya ibunya Imam Asy-Syafi'i dalam menerapkan kurikulum. Niki sekali lagi menerapkan kurikulum pembelajaran bagi anaknya. Beliau tidak nyuruh langsung belajar fikih, belajar tentang ini itu, tetapi kan belajar hafalin Al-Quran. Sehingga ketika usia 7 tahun pun hafal Al-Quran. Niki usia kelas 1 SD saat niki. Dan mengapa kok ibunya suruh menghafalkan Al-Quran? Karena sebagaimana kita ketahui, niki cerdasnya ibunya Imam Asy-Syafi'i. Karena Al-Quran inilah induknya segala ilmu, makanya disebut dengan umul kitab. Semua induknya ilmu adalah Al-Quran. Maka Imam Asy-Syafi'i ini sampun hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Setelah belajar Al-Quran hafal 30 juz, ibunya niki kecerdasan yang lainnya ibunya. Kemudian ibunya mengirim Imam Asy-Syafi'i niku ke salah satu kabilah di Mekah, yang di situ Imam Asy-Syafi'i niku poe dikirim niki tujuannya teng pelosok Mekah, di salah satu kabilah yang namanya kabilah Hudzail. Ini adalah kabilah yang fasih bahasa Arab. Bahasa Arab niki sing paling kental banget bahasanya kita lah. Paling fasih, paling bagus. Nek bahasa kita ya, kalau bahasa Arab nih paling badui sekali. Paling tradisional sekali bahasanya. Jadi kabilah Hudzail ini adalah orang-orang yang bahasa Arabnya bahasa Arab Badui, tasih murni. Ya, dan bahasa Arab semakin Badui, maka bahasa Arab itu semakin murni, semakin fasih. Itulah mengapa Rasulullah SAW dan orang-orang Mekah ketika itu, salah satu kultur mereka ketika anak-anak mereka baru lahir, mereka kirimkan anak-anak mereka ke pelosok-pelosok yang masih kampung tradisional sekali. Nah, makanya Nabi Muhammad dulu ketika baru lahir langsung dikirim ke daerah-daerah terpencil. Makanya ketika beliau masih dalam usia persusuan, Nabi Muhammad niku yang menyusui secara intens itu ada 4 orang. Yang pertama ibunya sendiri, kemudian yang kedua ada yang namanya sinten Bu? Sinten Bu? Ummu Sa'diyah. Kemudian ada sinten Ummu Aiman. Kemudian yang bekas budaknya Abu Lahab sinten Bu? Suwaibah. Ada 4 ibunya, Suwaibah, Ummu Aiman, kemudian Sa'diyah, ya. Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Nah, Nabi SAW diasuh oleh 4 orang ini, dan begitu beliau lahir ya dikirim ke Taif jauh dari ibunya Nabi Muhammad. Dan ternyata kultur bangsanya orang Arab adalah seperti itu. Mereka mengirim anak-anak mereka ke kampung-kampung yang bahasanya masih murni, bahasanya masih tradisional, masih terjaga, ya. Sehingga ketika mereka masih kecil mereka mampu belajar bahasa itu secara baik. Nek zaman dulu kula tasih ingat banget, nek teng sekolah niku kan belajar bahasa Jawa. Jawa niku macam-macam napa mawon, krama inggih, krama halus dan lain sebagainya. Namun kultur belajar bahasa Jawa sekarang ini sudah mulai turun sekali, Pak. Mboten wonten. Karena napa? Mpun terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lain. Dan subhanallah, Pak, Bu, nyuwun sewu niki sebagai pengingat juga. Sakniki lari-lari niku belajar bahasane sing pun mboten genah-genah, terutama teng sekolah-sekolah ini. Saya kadang-kadang prihatin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau agak matikan rinwiknya, anak-anak di sekolah itu banyak sekali yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pas.
Mereka hanya sekedar mengikuti saja. Contoh misalnya, mereka menggunakan istilah bahasa Inggris. Kalau diucapkan nggak pantas teman, tapi tulisannya FUCK, yang artinya itu kalau di Indonesia kan macam-macam, bisa nyun sewu sangat, bisa artinya bajingan, bisa artinya jelek sekali lah. Bahkan ucapan-ucapan seperti ini di anak-anak SD, SMP, SMA ini sudah seperti normal mawon bagi mereka. Atau dengan bahasa cak-cuk niku teng sekolah kathah sangat kados niku kula ki prihatin. Mane niki sekolah-sekolah kita terutama di lingkungan Muhammadiyah ini betul-betul digencarkan bro. Jangan menormalisasi bahasa-bahasa yang semacam. Bagi guru-guru yang mungkin sering mendengar itu segera benar-benar ditindaklanjuti. Karena nopo Pak, niki bahasa-bahasa seperti ini awal mula rusaknya generasi adalah rusaknya bahasa. Karena apa? Lisannya mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang jelek. Padahal lisan niku gayungnya hati. Kalau hatinya jelek nih metune nggih elek. Maka kalau hatinya sudah rusak nek dinasihati nopo kemawon mental. Maka niki salah satu hal penting yang kita pelajari dari Ibunda Imam Asy-Syafi'i. Beliau menempatkan anaknya pertama belajar Al-Quran dulu 7 tahun sudah tatas 30 juz. Kemudian beliau mengirimkan anaknya ke sebuah kabilah yang dimana bahasa Arabnya masih murni, masih kental. Sebagian Nabi Muhammad juga seperti itu kan. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal semacam itu. Maka Ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, setelah Imam Asy-Syafi'i belajar menghafal Al-Quran dan mengirimnya ke kabilah Hudain yang berbahasa nek sakniki teng namanya kampung Inggris, nek niki Imam Asy-Syafi'i dikirim ke kampung Arab, orang Arab belajar bahasa Arab. Ya, orang Arab belajar bahasa Arab. Sebagaimana kita ketika orang Indonesia belajar bahasa Indonesia pun angelepol. Ya, bahasa Jawa juga susah sekali. Maka saking fasihnya Imam Asy-Syafi'i belajar bahasa Arab di kabilah Hudail niku, karena sudah pinter, sudah fasih. Kata para ulama, beliau dijuluki oleh para ulama hujjatun nasi fil lughah, yaitu menjadikan Imam Asy-Syafi'i hujjah manusia di dalam bahasa Arab. Jadi ketika para ulama berselisih tentang makna sesuatu niku, mereka rujukannya ke Imam Asy-Syafi'i. Saking fasihnya bahasa Arab beliau. Maka niki kecerdasan ibunda dari Imam Asy-Syafi'i ngajari anake, ngarahke anake ngafalke Al-Qur'an biyen. Kemudian beliau mengirimkan anaknya ke kampung pelosok, pertama untuk belajar bahasa Arab murni. Yang kedua, beliau mengarahkan anaknya, menjaga anaknya agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain di kota-kota besar. Jadi beliau berusaha menjaga lingkungan. Nah, kalau bahasa sekarang anak muda sekarang sport apa sistem support apa sport system ya. Lingkungan yang mendukung bagi anaknya niki ya. Maka niki kemudian setelah belajar ini semua sudah Al-Quran hafal, fasih bahasa Arabnya juga bagus. Kemudian ibunda Imam Asy-Syafi'i nyuruh lagi anaknya untuk belajar ke Madinah kepada Imam Malik. Jadi kurang lebih usianya Imam Asy-Syafi'i ketika itu 9 tahun. Bayangkan 9 tahun pun hafal Al-Quran, fasih bahasa Arab, kemudian disuruh belajar ilmu syar'i yang benar-benar mantap, disuruh belajar ke Madinah. Imam Malik itu di Madinah. Imam Malik di Madinah, disuruh belajar kepada Imam Malik. Dan Imam Malik sebelum Imam Asy-Syafi'i ini sebelum belajar kepada Imam Malik datang ke Madinah, Imam Asy-Syafi'i ini sudah ngafalaken kitab Imam Malik Al-Muwatta, dihafal kirim di usia 9 tahun pun hafal.
Maka ketika itu dalam riwayat disampaikan ibundanya Imam Asy-Syafi'i ini menyampaikan kepada anaknya Imam Asy-Syafi'i, ya ceritanya kados wong ngirim anak teng pondok. Saya kalau menyampaikan ini agak gimana. Ibunda Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i, belajarlah kepada Imam Malik ketika di usia 9 tahun itu. Dan bila tidak sempat bertemu di dunia, maksudnya ketemu malih kalau biunge ibune, maka semoga Allah jumpakan kita di surga. Jadi ibune niki pesen kali Imam Asy-Syafi'i, belajarlah kepada Imam Malik di Madinah sana, karena ibunya menetap di Mekah. Kalau kita tidak dipertemukan lagi di dunia, maka insya Allah akan dipertemukan lagi kita di dunia. Bahasa niki pun saking pesimisnya ibunya niki, karena ngirim anak yang 9 tahun ke Madinah untuk belajar. Ya, jadi ibunya saat itu sudah pesimis, sepertinya ini menjadi seakan-akan ini sebagai pertemuan terakhirnya melepaskan putranya untuk belajar ke Madinah kepada Imam Malik. Ya kados ibu-ibu nek ngelepas lari-lari ini teng pondok atas nih. Karena ketika itu di masa sulit seperti itu melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Madinah itu tidak mudah. Maka ibunya punya perasaan seperti itu. Jadi ketika beliau berkelana menuntut ilmu ya kepada Imam Malik, beliau kurang lebih ketika itu belajar hampir 5-6 tahunan. Sehingga ketika balik ke Mekah niku sudah usia 15 tahun. Jadi sebelum beliau balik ke Mekah, Imam Asy-Syafi'i ini sudah masyhur, sudah terkenal sekali di Mekah, padahal belum balik ke Mekah. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i setelah berkelana menuntut ilmu balik ke Mekah, beliau langsung dijadikan mufti Mekah ketika itu di usia 15 tahun. Bayangkan, usia SMP SMA lah sudah dijadikan mufti, duduk di kursi memberikan fatwa, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Bayangkan 15 tahun. Lari-lari saat ini 15 tahun ya pusreng game. Ini 15 tahun sudah memberikan fatwa halal haram, halal haram. Mufti, ini mufti. Ya. Niki Imam Asy-Syafi'i. Jadi bundanya tadi, cerdasnya ibundanya Imam Asy-Syafi'i, pertama nyuruh anaknya hafal Al-Quran karena dia tahu induknya segala ilmu adalah Al-Quran, umul kitab. Setelah itu beliau memisahkan anaknya dari lingkungan yang tidak pas, dikirim anaknya ke pelosok selain belajar bahasa Arab tadi karena untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Nah ini ibu-ibu tengriki tadi sudah disampaikan oleh Pak Bas, monggo menyekolahkan anak-anaknya di lingkungan yang pas, tidak asal-asalan, karena itu sangat berpengaruh sekali. Teman itu sangat berpengaruh sekali. Niki ulama yang pertama. Ulama yang kedua yaitu Imam Malik rahimahullah. Ibunda Imam Malik niku namanya adalah Aliyah bintu Syurik, ya, Aliyah bintu Syurik Al-Azziyah, Aliyah bintu Syurik. Imam Malik laki-laki ini seorang anak yatim. Tadi Imam Asy-Syafi'i seorang anak yatim, Imam Malik juga seorang anak yatim, lahir dalam kondisi yatim di Madinah. Dan beliau, ibunda Imam Malik yang membesarkan Imam Malik, sampai satu momen dalam manaqibnya, ya, kisahnya Imam Malik mengatakan dalam satu penjelasan, beliau menyampaikan, ibuku yang memakaikan imamah di atas kepalaku. Jadi para ulama mengatakan di antara cara para ulama dididik oleh ibunda-ibundanya, mereka adalah dengan ketika, jadi Imam Malik niku sakderenge dateng pengaosan, ibune niku senantiasa menyiapkan dirinya, baik dari pecisnya, imamahnya, jubahnya, baju, alat tulisnya dan lain sebagainya. Yang diingat sekali niku sama Imam Malik seperti itu, sehingga beliau menyampaikan, ibuku yang memakaikan imamah di atas kepalaku. Jadi sampai-sampai
teringatnya beliau dengan ibunya setiap kali hendak pingin berangkat ngaji kudu rapi, kudu bagus sak derenge datang majelis ilmu, sampai-sampai dikenal masyhur oleh kalangan para ulama majelisnya Imam Malik niku ya, saking beliau menghormati majelis ilmu ya, berpakaian dengan yang cocok menuntut ilmu ya, kalau bahasanya kita ya di baju yang pas ketika bermajelis ilmu. Maka beliau begitu menjaganya majelis ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i yang muridnya Imam Malik tadi yang sudah belajar, Imam Asy-Syafi'i niku ketika ngaos kalih Imam Malik niku, ketika membolak-balikkan kitab niku wedi mbokan berisi majelis Imam Malik. Kita bayangkan bolak-balik kitab kertas serak-serak Imam Asy-Syafi'i niku matur, saya takut membolak-balikkannya kitabku akan mengganggu ketenangan majelisnya Imam Malik. Kita bisa membayangkan betapa tenangnya majelisnya Imam Malik. Bukan tenang karena pada tidur semua, saking fokusnya, saking jaga adabnya dalam bermajelis ilmu. Sampai buka kitab mohon takut berisiki Imam Asy-Syafi'i dalam menyampaikannya. Maka beliau ketika menyampaikan dalam majelis, beliau terkenal sekali ketika menyampaikan di majelis ilmunya itu, beliau betul-betul memperhatikan pakaiannya, baik jubahnya, imamahnya, dan terkenal dengan harumnya ketika menyampaikan dalam majelis ilmu. Saking menghormati majelis ilmu. Karena apa? Yang disampaikan di majelis ilmu adalah qala Allah, qala Rasul. Yang disampaikan adalah firman Allah, yang disampaikan sabda Nabi SAW. Maka kita bisa bayangkan, nyun sewu, ada sebagian pengajian zaman sekarang ketika pengaosan areng menyampaikan sambil udut-udut, ngerokok, kaosan. Gimana ini mau beradab terhadap ilmu? Bukankah firmannya Allah, bukankah sabdanya Nabi sangat pantas sekali untuk disampaikan dengan cara yang baik dan benar? Maka niki adab dalam bermajelis ilmu ini juga diperhatikan. Maka ibundanya Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kepada Imam Malik ya, agar belajar adab terlebih dahulu kepada Imam Malik. Salah satunya adalah adab majelis ilmu. Ya, maka hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibunda Imam Malik ya, dia dikenal ahli ibadah dan juga seorang yang ahli zuhud, yang tampak dari bagaimana dirinya mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Maka ini salah satu pelajaran penting tadi para ulama menyampaikan. Para ulama yang dididik oleh para ibunda-ibundanya, mereka betul-betul mempersiapkan ketika mereka mau belajar. Ya sebagaimana ibu-ibu nek ajeng nganter anak-anak iteng TPQ, tasnya disiapke, buku nek, alat tulis, pakaian, pecisnya, sendalnya betul-betul disiapkan. Ya. Niki ibunda yang kedua. Sekarang ibunda yang ketiga, yaitu ibunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ya, ibunya bernama Sofiyah binti Maimunah. Sofiyah binti Maimunah. Wah, dua nama ini dua-duanya adalah nama istri Nabi SAW. Sofiyah binti Maimunah. Pada saat Imam Ahmad kecil, beliau ingat persis, beliau menceritakan ini diriwayatkan dalam Syiar Alam An-Nubala. Kanat ummi tukiduni qabla al-fajr. Imam Ahmad menyampaikan yang paling diingat betul ketika ibunya, yaitu ibuku punya kebiasaan pada saat aku masih kecil membangunkanku sebelum fajar. Niki lihat poinnya Bapak Ibu. Berarti di antara prestasi ibu dan di antara aktivitas ibu yang akan mencetak ulama adalah bangunin anak sakderenge subuh. Bukan pas subuh, sakderenge subuh. Nih,
Di antara prestasi seorang ibu dan di antara aktivitas seorang ibu yang akan mencetak seorang ulama adalah membangunkan anaknya sebelum subuh. Ya. Bukan pas subuh atau ketika ngepasi pas azan. Ya. Dan ini yang paling diingat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Beliau tidak ingat dibelikan mainan nopo atau beliau tidak ingat dibelikan baju nopo, tapi beliau yang paling ingat adalah benar-benar yang diingat betul sama ibunya adalah beliau selalu dibangunkan oleh ibunya ketika sebelum subuh atau ketika fajar. Ya. Dengan lafaz kanat itu berarti saking seringnya. Jadi bukannya ibunya hanya sesekali saja membangunkan Imam Ahmad sebelum subuh, tapi setiap malam, setiap hari, ya, sebelum subuh. Dan beliau menyampaikan juga, Imam Ahmad, ibuku membangunkanku ketika fajar sebelum subuh, dan ibuku juga mencucikan pakaianku. Dan Imam Ahmad benar-benar ingat jasa ibunya, dan beliau benar-benar menghangatkan air untuk digunakan wudhu. Jadi ketika Imam Ahmad kecil dibangunkan sebelum fajar, pakaiannya disiapkan, kemudian airnya dihangatkan di wudhu laring anak ini Imam Ahmad. Karena ketika Imam Ahmad niki kecil, ya, beliau tinggal di Basrah niku ketika musim dingin sangat dingin sekali, ya. Karena ketika lagi musim dingin bisa dinginnya dingin kering seperti itu di Basrah. Ya. Dan Imam Ahmad, ya, ketika itu ingat betul bagaimana ibunya membangunkan sebelum subuh, kemudian menyiapkan pakaiannya, dihangatkan air wudhunya, men air wudhu mboten kademen, ya. Jadi lihat yang dilakukan oleh ibunya adalah segala wasilah agar anaknya menuntut ilmu, sampai supaya anaknya enggak kedinginan, ya, ketika wudhu, supaya anaknya enggak malas ketika wudhu, butuh air hangat untuk wudhu. Dan dulu belum ada water heater, belum ada ceret sing nggodhok banyu, ya, masih pakai kayu bakar. Dan apa tujuannya ketika Imam Ahmad dibangunkan sebelum subuh dan Imam Ahmad disiapkan segala halnya? Yang pertama, ketika zaman dahulu niku Imam Ahmad disuruh itu datang ke masjid sakderenge subuh, biar nanti ketika ba'da subuh onten pengawasan majelis ilmu, Imam Ahmad niku saged duduk paling dekat dengan syekhnya, dekat dengan gurunya. Tujuan utamanya niku, tujuan utamanya seperti ini, biar duduk di depan syekhnya, ya. Sebagaimana kalau kita lihat, ya, beberapa riwayat kisah-kisah orang-orang para penuntut ilmu zaman dulu, ada sebuah riwayat mengatakan dulu kami ketika menghadiri majelis ilmu, majelis ilmunya mulainya ba'da subuh, tetapi mereka sudah datang ketika sebelum asar. Sebelum asar ki pun datang booking tempat, men duduke paling cepat kali syekhnya, ustadznya, gurunya. Dan ini betul-betul kami mengingat betul ketika dulu masih zaman-zaman belajar, saya diajak teman saya untuk bermajelis ilmu, saya masih ingat betul. Dia yang paling rajin menuntut ilmu ajak saya kajian nih, mulainya maghrib saya sudah diajak dia untuk ngantri duduk sebelum asar. Jadi asaran teng masjid niku duduk booking, tasnya ditaruh betul di situ, men mboten wonten sing nempati. Jadi ketika dulu masih ngaji kados niku, ya, bahkan ini menjadi hal yang penting. Jadi ibunya itu cerdas sekali, nyuruh anaknya untuk datang gasik untuk bisa duduk dengan dekat dengan syekhnya. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi ibu-ibu. Anak ketika berangkat sekolah gasik ini juga menjadi hal yang penting juga. Kenapa? Sebuah penelitian, kalau pingin ingatannya tetap ada, long term memory, pelajaran itu tetap mancep ning kepala, anak itu kalau datang gasik
ke sekolah 10 menit 15 menit awal untuk memurojaah apa yang sudah mereka pelajari, kemudian di pelajaran dia memurojaah lagi, dan setelah pulang memurojaah lagi pasti dia akan hafal terus. Maka niki salah satu hikmahnya ya, merefresh memori ketika datang gasik, ketika ngaos maupun lari-lari ajeng belajar di sekolah. Kemudian Imam Ahmad ini ya tahu betul bagaimana metodologi belajar yang paling tepat untuk anaknya ya, dimana beliau untuk belajar disuruh berangkat gasik. Dan ternyata benar Imam Ahmad mengumpulkan ustadznya, bahkan sebagian ulama mengatakan beliau telah mendapatkan 1 juta hadis. Bayangkan 1 juta hadis, alfi hadis. Jadi bahasa Arab ini 1 juta mboten wonten bahasa Arab 1 juta, tapi nyebut ke 1 juta ke alfi hadis, 1000. Artinya beliau benar-benar menjadi seorang ulama yang memerlukan banyak hadis dan menjadi imam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga imam para ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ibunda yang selanjutnya adalah ibunda dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini juga sama, nama beliau ibunya Imam Al-Bukhari niku ya tidak didapati oleh sebagian para ulama secara detail nama ibundanya niku sinten. Tapi yang terkenal daripada ibunda Imam Bukhari, beliau dahulu mendapati Imam Bukhari niki, para ulama meneliti Imam Bukhari niku yatim laki niki, yatim laki. Imam Bukhari niki yatim ya, banyak sekali tadi yang sudah disebutkan ya. Beliau terlahir yatim, dan tetapi beliau terlahir dari orang yang kaya. Jadi ayahnya itu namanya Ismail bin Ibrahim. Nama panjangnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, dan ini ayahnya juga seorang ulama. Jadi walaupun ayahnya juga seorang ulama, tapi belum sempat ngajari didik anaknya Bukhari niki ya, belum sempat karena beliau ayahnya niki wafat terlebih dahulu. Dan menjelang wafat ada hal yang menarik nih ya, dari ayah Imam Bukhari. Ayahnya ini mengumpulkan saudara-saudara ini, dan beliau mengatakan la aqulu dirhaman min subhatin wala dirhamin min haram. Demi Allah belum pernah niki nyampaikan kepada orang-orang keluarganya, demi Allah belum pernah ada 1 dirham pun yang masuk ke dalam kerongkonganku itu dirham yang berasal dari syubhat, apalagi yang haram. Nopo makna nih bapak nih Imam Bukhari niki menyampaikan kalimat kados niki adalah beliau niku betul-betul menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Alias nopo, bapak ini betul-betul orang yang soleh, betul-betul orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Sehingga nopo, beliau belum sempat melihat Imam Bukhari memberikan karya-karyanya. Salah satu masterpiece-nya adalah Sahih Bukhari, tetapi beliau bisa tahu nantinya ketika di akhirat nanti anaknya niki menjadi salah seorang ahli hadis yang terkemuka hingga saat ini. Ya, padahal beliau belum berjumpa dengan Imam Bukhari lebih lama, beliau belum sempat mendidik Imam Bukhari, ya, belum sempat menerima setoran dari Imam Bukhari, tetapi karena kesolihan ayahnya, anaknya Imam Bukhari ini menjadi seorang ulama yang besar. Boleh jadi keinginan kita untuk memiliki anak yang ulama yang rabbani ya, tetapi karena ketakwaan kita, kejujuran kita, Allah memberikan dampaknya kepada anak-anak kita. Makanya salah satu hal penting, kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka berupaya diri kita ini menjadi soleh terlebih dahulu ya. Jadi niku penting sekali. Nah, ada hal yang menarik juga, Imam Bukhari niku dulu terlahir pas kecil niku mboten buta Pak ya. Dan dalam suatu momen, dalam suatu riwayat menyebutkan Imam Bukhari itu lagi main
ya, main keluar pas pulang niku entah kenapa, entah kena virus atau apa di matanya yang membuat dia menjadi buta. Pas kecil niku mboten, pas lahir mboten buta, tetapi ketika main kena virus atau apa, dalam riwayat disebutkan menjadi buta, ya, Imam Bukhari niku. Maka ibunya diriwayatkan, ya, setiap malam sholat nangis minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengembalikan penglihatan putranya, ya. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, ya, bukan sepekan 2 pekan, tetapi bertahun-tahun, ya, berdoa kepada Allah, ibunya memohon kepada Allah agar mengembalikan penglihatan putranya. Ya gimana nggak sedih seorang ibu yang sebelumnya anaknya kalau lihat ibunya bisa lihat tersenyum ibunya, tiba-tiba lagi main pulang-pulang kena virus matanya menjadi buta, ya, saking sedihnya ibu beliau setiap malam berdoa kepada Allah meminta agar Allah mengembalikan penglihatan putranya. Maka ibunya Imam Bukhari, ya, suatu ketika di malam, ya, bermimpi ketika Imam Bukhari ketika itu umur 9 atau 8 tahun. Dalam mimpinya ibunda Imam Bukhari niku ketemu kali Nabi Ibrahim. Ibunda Imam Bukhari mendapati Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah baru saja mengembalikan penglihatan kedua mata putra engkau. Maka ketika bermimpi seperti itu bangun, keesokan harinya ibunya Imam Bukhari niki mendapati Imam Bukhari niki sudah mboten buta lagi. Karena apa? Doa-doanya beliau niki aring doa mboten 1 bulan 2 bulan, sepekan 2 pekan, bertahun-tahun setiap malam menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka salah satu hal yang menarik niki, mengapa hafalan Imam Bukhari niku sangat kuat sekali, salah satunya adalah jadi Imam Bukhari niku saking kuat hafalannya, ya, terkenal sekali dengan hafalannya yang kuat. Jadi kalau ada kajian niku Imam Bukhari niku ketika majelis ilmu mboten bawa catatan, mboten bawa buku, ya. Jadi kula rasane ada orang-orang di kajian jarang nyatet, jarang bawa buku ini, kata si punya bakat seperti Imam Bukhari ini. Nah, beliau niki terkenal jarang nyatet ketika majelis ilmu. Kok bisa jarang nyatet? Ya, sampai suatu ketika beliau ikut daurah. Ketika ikut daurah niku usianya 16 tahun. Beliau mulai mencari hadis niku ketika usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Suatu ketika beliau berada di Basrah, daurah selama 2 pekan. Nah, di daurah ini orang-orang pada nyatet, sibuk karena nulis hadis begitu banyak sekali. Niki orang-orang pada heran, kok Imam Bukhari mboten nyatet babar blas. Ada yang sebelahnya tanya, kok antum nggak nulis, nggak nyatet hadis-hadis yang disampaikan? Sampai karena mungkin agak juga, pada banyak yang tanya kepada Imam Bukhari, ditakoni kok orang nyatet, Imam Bukhari gantos tanya, sebenarnya apa yang kalian catat dan berapa hadis yang sudah kalian catat kepada orang-orang yang ikut daurah tersebut. Mereka pada sibuk, tak dihitung di sini hadis wis saurungi ngitung ramung niki Imam Bukhari pun nyebutaken jenengan-jenengan niku mpun nulis kurang lebih 15.000 hadis. Bayangkan daurah nulis 15.000 hadis. Jadi yang enggak nyatet lebih hafal ketimbang yang nyatet. Bahkan Imam Bukhari kemudian menyampaikan semua isi catatan orang-orang yang nyatet pada daurah itu. Jadi sekali dengar, sekali nyimak langsung hafal Imam Bukhari itu. Bahkan disebutkan 15.000 hadis niku satu persatu, sehingga orang-orang yang nyatet tadi ngedit ngoreksi tulisan catatannya ya dari hafalan dari Imam Bukhari. Ini orang yang nyatet, ya, koreksi hafalan mereka, catatan mereka dengan orang yang nggak nyatet. Dan sebuah penelitian, ya, orang yang buta niku biasanya hafalannya lebih kuat
karena secara penelitian dia memiliki yang namanya auditory hyperfunction, ya, yang membuat indera lainnya menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Jadi orang buta itu indera yang lainnya ya lebih kuat, auditory hyperfunctionnya lebih kuat. Jadi luar biasanya Allah Ta'ala menjadikan Imam Bukhari bisa kuat hafalannya disebabkan tadi diberikan kebutaan oleh Allah ketika kecil tadi, sehingga indera yang lainnya menjadi kuat sekali. Dan pada akhirnya karena wasilah doa ibunya kepada Allah yang bertahun-tahun lamanya kembali lagi penglihatannya, namun kemampuan indera yang lainnya semakin kuat sehingga hafalan Imam Bukhari ini sangat kuat sekali. Jadi beliau itu mampu menghafal ya dalam hitungan beberapa detik pun boten saged kelalen-kelalen mana. Ya, itu yang namanya photographic memory. Jadi nek ngapalke kitab kados ini sekali buka niki langsung hafal, sak pojok kanan kiri semuanya hafal. Jadi kalau mau menghafal sing sebelah niki tok, misalnya niki harus ditutup, nek mboten ditutup sekali weruh langsung hafal niki Imam Bukhari. Maka begitu luar biasanya beliau ketika itu. Ya, makanya dalam suatu riwayat ya kita dapati ketika di Baghdad Imam Bukhari ini pun masyhur ketika itu hafalan hadisnya luar biasa sekali. Mereka menguji Imam Bukhari ya, mereka menguji hafalannya Imam Bukhari seperti pertunjukan show zaman sekarang ini ya. Diuji dengan 100 hadis yang diputar dan diacak sanadnya oleh 10 ulama. Jadi setiap ulama nyebut 10 hadis hingga 100 hadis ya. Dan ini ditonton oleh orang yang faham hadis dan orang yang tidak faham hadis. Jadi pertunjukan, tontonan rame, begitu rame ketika itu. Dibacakanlah 100 hadis ini kepada Imam Bukhari dari satu ke satu sampai akhir hadis. Maka Imam Bukhari selalu berkata, saya nggak tahu hadis ini, saya nggak tahu hadis ini, saya nggak tahu hadis ini. Orang-orang heran, lah iki Imam Bukhari jari apal hadis, lah ket mau malah orang ngerti hadis iki, orang ngerti hadis iki, orang ngerti hadis ini. Padahal 10 ulama tadi ini memang sudah mengacak ya dari sanadnya perawi dan lain sebagainya. Nah, ini kata orang-orang, lah ini jari ahli hadis kok malah mboten hafal hadis, katanya ulama ya kok malah nggak tahu hadis. Orang-orang yang nonton ini mboten ngertos hadis-hadis niki sudah diputar-putar, diacak-acak sanadnya dan matanya. Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, adapun yang pertama, ulama yang pertama yang mengatakan hadis ini niku hadis salah, harusnya sanadnya seperti ini, perawinya seperti ini, dan itu satu kali dengar dikoreksi kabeh 100 hadis niku. Maka yang menunjukkan beliau tidak hanya mengoreksi hadis yang benar, tetapi beliau mampu menghafal satu kali dengan satu kali ingatan ya dari kesalahan-kesalahan dari hadis yang diujikan. Maka niki poin terpentingnya, lihat seandainya ibunya ketika itu tidak benar-benar berdoa di sepertiga malam, ya tidak benar-benar menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin hafalan Imam Bukhari benar-benar tidak akan seperti itu. Ketika sebelumnya dereng buta kemudian diberikan kebutaan, ibunya berdoa sepanjang malam, sepanjang tahun berdoa kepada Allah, akhirnya dikembalikan. Ya, ini wasilah daripada doa-doa ibu yang tulus dan doa ibu yang panjang. Jadi kata para ulama, ibunya memang punya kebiasaan nih Bu untuk bersedekah, untuk senantiasa punya amalan-amalan seperti itu. Jadi pada saat beliau mendapatkan harta waris dari suaminya, ya harta warisan seorang istri hanya 1/8 ya, dari suaminya. Tetapi 1/8 ini benar-benar beliau gunakan untuk bersedekah. Sebagaimana wasiat Nabi SAW ketika beliau menyampaikan khutbah di tengah-tengah kaum wanita, ya maksyaron nisa tasaddaqna, ya wahai sekalian perempuan bersedekahlah kalian. Ya, sedekahnya ini adalah
wasilah bagi takwa keturunan-keturunannya beliau. Ini Imam Bukhari yang begitu terkenal dengan masterpiece-nya Sahih Bukhari yang kita bisa nikmati hingga sekarang. Ada selanjutnya, masih ada 4 lagi, masih banyak sekali nih Ibu, tapi sudah jam setengah 10. Terakhir niki Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi niki benten yang hidup dengan ayah ibunya, mboten yatim ya, tetapi Imam Nawawi bukan seorang anak yatim. Jadi kalau tadi kita sebutkan 4 yang tadi ini anak yatim, ini Imam An-Nawawi mboten yatim. Beliau bukan anak yatim, ayahnya masih ada. Tapi suatu ketika Imam An-Nawawi niku pernah nangis ya. Ketika kecil niku pernah nangis. Gara-gara nopo? Gara-gara mboten dibangunke salat tahajud. Bayangkan. Udah cilik nangis ya. Guru-guru gara-gara mboten digugah salat tahajud. Bayangin, nangis bukan gara-gara nggak dibelikan mainan ya, nangis bukan gara-gara nggak diajak jalan-jalan, nangis buatan karena ditukoki HP ya, tapi nangis gara-gara mboten dibangun ke sholat tahajud ya. Artinya keluarga mereka sudah punya kebiasaan semua untuk bangun malam ya. Imam An-Nawawi menangis dengan sendirinya gara-gara tidak dibangunkan sholat malam. Berarti keluarganya Imam An-Nawawi niki ya sudah punya kebiasaan yang seperti ini. Ayahnya, ibunya, adik-adiknya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya punya kebiasaan qiyamul lail. Dan itu yang menjadikan akhirnya Ibunda Al-Imam An-Nawawi bisa mendidik seorang yang benar-benar karyanya penuh dengan keberkahan. Beliau niku usianya sangat muda sekali. Beliau wafat ketika usianya 40 tahun, coba bayang itu. 40 tahun sudah meninggal, tetapi karya beliau begitu banyaknya. Kita paling terkenal salah satunya adalah Al-Arba'in Nawawiyah ya, hampir semua sekolah pesantren ya menjadikan sebagai kurikulum. Yang kedua Al-Majmu' Syarh Muhaddab ya, adalah kumpulan ensiklopedia dari 4 mazhab ya, yang digunakan untuk orang-orang yang mempelajari pendapat-pendapat mazhab di luar Syafi'i. An-Nawawi kan mazhabnya Syafi'i. Kemudian juga beliau punya salah satu karya yang monumental juga, Riyadhus Shalihin, yang setiap masjid-masjid pasti punya kitab beliau ini. Hadis-hadis yang isinya tentang adab dan akhlak. Beliau juga punya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim ya, dan ini salah satu syarah terbaik dari Sahih Muslim. Ada juga Adabul Mufti wal Mustafti, tentang adab ketika meminta fatwa maupun memberikan fatwa. Semua karya-karya beliau hingga saat ini masih bisa kita menikmati. Kata ulama, mengapa kok karya-karya beliau hingga saat ini masih kekal, masih ada, bahkan masih digunakan, sering digunakan di masjid-masjid pesantren-pesantren. Kata ulama, karena tidaklah beliau membuang nafasnya kecuali di sana ada faedah ilmu yang telah tercatat. Makanya beliau, mengapa karyanya banyak sekali walaupun usianya masih muda. Beliau wafat sekitar tadi usia 40-an, bahkan belum menginjak 50 tahun lagi Bu ya. 40 tahun tapi belum sempat menikah karena saking sibuknya dengan ilmu. Bayangin 40 tahun karena saking sibuknya dengan ilmu ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum sempat menikah karena terlalu sering dipenjara ya. Usia 30 tahun niku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah niku mumpun dipenjara. Habis dipenjara di sini pindah ke penjara sana, habis pindah penjara sana, full hidupnya penuh dengan di penjara, sehingga beliau belum sempat Ibnu Taimiyah niku nikah. Ya gimana mau nikah di penjara, mau ketemu perempuan dengan siapa? Ya, tapi banyak karya-karya beliau yang terlahir di balik penjara. Banyak sekali yang menghasilkan kitab-kitab beliau di penjara. Sedangkan Imam An-Nawawi tersibukkan dengan menulis ya, menulis sehingga catatan-catatan kitab-kitabnya bisa kita
nikmati hingga sekarang. Dan ada hal yang menarik dari Imam Nawawi. Imam Nawawi juga pernah nonton kasus yang diceritakan kalau diajak main sama teman-temannya itu malah kabur nangis. Imam Nawawi niku nek diajak dolan kalih teman-temannya kabur nangis, bukan karena dibully, bukan karena dijak sing elek-elek, tetapi nopo pengin sinau. Anak kecil ya diajak teman-temannya untuk main nangis kabur mboten purun karena pengin belajar. Makanya tugas terberat seorang ibu maupun seorang guru adalah bagaimana dia tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi membuat mereka merasa cinta dengan apa yang dia pelajari. Membuat murid cinta kepada ilmu itu jauh lebih penting ketimbang daripada ilmu sendiri. Ya, membuat murid niku cinta kalih ilmu niku lebih penting ketimbang ilmu itu sendiri. Kenapa? Ya, sebab ketika murid atau kita sudah mencintai ilmu, harap ustadz gurune bolos kajian, kita tetap belajar, ya. Maka niki masih ada banyak lainnya, ada masih Ibnu Taimiyah, ada Ibnul Qayyim dan lainnya, namun karena waktu tidak mencukupi, pangapunten sangat. Pelajaran terpenting saya tutup di akhir ini. Pertama, kita bisa mempelajari bagaimana peran sosok seorang ibu di kalangan para ulama-ulama yang tadi sudah kami sebutkan. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Malik, kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ada Imam An-Nawawi. Mereka dengan segala keilmuannya yang paling berperan betul dalam kesuksesan mereka dalam menuntut ilmu, sehingga menjadi ulama-ulama yang masyhur hingga sekarang, adalah peran sosok penting seorang ibu. Maka bagi para ibu-ibu tidak ada yang namanya terlambat, tidak ada yang namanya yang wis anak wis gede kayak ini ora tayang kayak ngono. Tidak. Tadi ibunya Imam Bukhari senantiasa bangun sholat malam untuk berdoa kepada Allah, minta agar anaknya disembuhkan dari butanya bisa. Maka ibu-ibu sakit minta kali ya Allah, jadikanlah anak-anak yang sholih dan sholihah. Niki peran ibu juga, mendidik, menyiapkan bekal ilmu bagi mereka juga seperti itu. Maka jangan sampai terlena dengan kesibukan kita waktu. Mereka juga butuh didampingi, mereka juga butuh ditemani, mereka juga butuh tempat untuk bisa bertukar pikiran bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupan ini, sehingga mereka tidak hanya sibuk dengan gadget saja, sibuk dengan teman-temannya saja, tetapi juga bisa meluangkan waktunya untuk panjenengan. Dan satu hal lagi yang pelajaran yang penting, salah satu hal yang penting tadi dari ibu-ibu yang kita sudah pelajari adalah satu nih yang paling penting sekali, memisahkan anak-anak kita dari lingkungan yang buruk. Niku kunci. Bahkan ada yang mengatakan kunci mendidik seorang anak adalah memilih teman-temannya. Itu kunci utama mendidik seorang anak. Maka ketika kita cuek dengan teman-teman anak-anak kita, akan meniru seperti itu juga. Maka lingkungan yang baik, tempat tinggal yang baik itu sangat penting untuk mendukung bagaimana anak-anak bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik itu sukses di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Makaten Bu sing saged kula sampaikan mugi-mugi bermanfaat. Mapilih wonten penyampaian-penyampaian yang tidak pas atau perkataan-perkataan yang tidak pas bisa untuk disampaikan dan dikoreksi untuk kami agar kami supaya memperbaikinya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhirul kalam.